Assalamualaikum sahabat, berjumpa lagi kita dalam pembahasan soal ilmu pengetahuan alam untuk SMP atau MTS kelas 7 ya sahabat ya. Oke sahabat, kita lanjutkan uji capaian pembelajaran 1 di halaman 158. Kita lanjutkan soal nomor 16 ya sahabat ya. Soal host. Kecepatan dua orang pengendara yaitu Ali dan Budi. Masing-masing ditunjukkan grafik ST berikut. Berdasarkan grafik di atas, simpulan yang benar adalah ini grafik jarak versus waktu ya sahabat ya. Dari grafik ini dapat kita lihat ya sahabat ya, hubungan jarak, waktu, dan kecepatan, yaitu dapat dirumuskan kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. V sama dengan S per T. Kecepatan berbanding lurus dengan jarak. Berarti semakin besar jarak, maka kecepatan semakin besar. Sedangkan kecepatan berbanding terbalik dengan waktu. Berarti semakin besar kecepatan, maka waktu semakin kecil. Nah, ini kita lihat option yang A ya sahabat ya. Kecepatan Ali dan Budi masing-masing sama, yaitu 80 meter per sekon. Pada grafik ini dapat kita lihat dalam jarak yang sama, waktu tempuh Ali lebih besar daripada waktu tempuh Budi, sehingga kecepatan Budi tentu lebih besar daripada kecepatan Ali. Maka yang A ini kurang tepat ya sahabat ya. Kemudian kita lihat yang B. Kecepatan Budi lebih besar dari kecepatan Ali. Nah, yang B ini sesuai ya sahabat ya. Semakin kecil waktu, maka kecepatan semakin besar. Waktu tempuh Budi lebih kecil daripada Ali ya sahabat ya. Kemudian kita lihat yang C. Kedua pengendara menempuh jarak 80 meter pada waktu yang sama. Nah, ini tidak sesuai juga ya sahabat ya. Dari grafik ini dapat kita lihat ya sahabat ya, waktu tempuh Budi lebih kecil dari Ali dalam jarak yang sama. Kemudian yang D, Ali bergerak lurus beraturan, sedangkan pengendara Budi bergerak lurus dipercepat. Ini juga tidak sesuai ya sahabat ya. Pengendara ini bergerak lurus beraturan. Hanya saja Budi bergerak dengan kecepatan yang lebih besar dari Ali. Oke sahabat, berarti untuk nomor 16 ini sudah dapat kita pastikan jawabannya adalah yang B ya sahabat ya. Kita lanjut ke soal nomor 17. Ini juga soal host ya sahabat. Dua balok terletak pada bidang datar yang licin. Kedua balok dihubungkan dengan tali, kemudian ditarik dengan gaya 20 Newton seperti gambar berikut. Percepatan kedua balok tersebut adalah diketahui massa satunya sama dengan 4000 gram, massa duanya sama dengan 6000 gram, F-nya sama dengan 20 Newton. Yang ditanya A ya sahabat ya. Sebelum mencari A, kita cari dulu massa totalnya. M1 tambah M2 sama dengan 4000 ditambah 6000 sama dengan 10.000 gram. Kita ganti ke kilogram, itu sama dengan 10 kilogram. Kemudian untuk mencari A, kita gunakan rumus A sama dengan F per M. Langsung saja kita masukkan 20 Newton dibagi 10 kilogram. Itu sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Berarti untuk nomor 17 ini jawabannya yang B ya sahabat ya. Oke sahabat, kita lanjut ke soal nomor 18. Hubungan antara gaya luar F, gaya gesek F, dan gerak benda disajikan dalam tabel berikut. Berdasarkan data di atas, pernyataan yang benar ditunjukkan oleh nomor. Oke sahabat ya, untuk dapat mengetahui apakah satu benda itu diam atau bergerak, sahabat bisa membandingkan besar gaya gesek statis benda tersebut dengan gaya luar ya sahabat ya. Yaitu ketentuan pertamanya, jika gaya luarnya itu lebih kecil daripada gaya geseknya, maka benda dalam keadaan diam. Kemudian yang kedua, jika gaya luarnya sama dengan gaya gesek statis, maka benda tersebut tepat akan bergerak.
Kemudian yang ketiga, jika gaya luar benda tersebut lebih besar daripada gaya gesek statis, maka benda tersebut bergerak. Dari tiga ketentuan tersebut, dapat kita lihat ini nomor 1 ya sahabat ya. Gaya luarnya 0,4 Newton, sedangkan gaya geseknya 0,5 Newton. Berarti ini bendanya diam ya sahabat ya, karena gaya luarnya itu lebih kecil daripada gaya gesek. Kemudian nomor 2, gaya luar dan gaya geseknya sama-sama 0,3 ya sahabat ya. Berarti yang dua ini juga tepat, benda tepat akan bergerak. Kemudian yang ketiga, ini gaya luarnya 0,6 Newton, gaya geseknya 0,2 Newton. Benda bergerak lurus beraturan. Oke, yang ketiga ini juga tepat atau sesuai ya sahabat ya. Kemudian yang keempat, gaya luarnya 0,5 Newton, gaya geseknya 0,8 Newton. Di sini gaya luarnya itu lebih kecil daripada gaya gesek ya sahabat ya. Berarti bendanya diam. Berarti yang 4 ini tidak sesuai. Kemudian nomor 5, gaya luarnya 0,2 Newton dan gaya geseknya 0,6 Newton. Nah, di sini gaya luarnya juga lebih kecil daripada gaya gesek ya sahabat ya. Berarti benda juga diam. Berarti untuk nomor 18 ini jawaban yang pas itu adalah yang A ya sahabat ya. 1, 2, dan 3. Oke sahabat, kita lanjut ke soal nomor 19. Potongan pita ketik pada gambar berikut menunjukkan hasil rekaman dari alat tikar timer. Gerak benda tersebut sama dengan gerak benda yang terekam pada pita tikar timer di atas adalah. Nah, hasil rekaman dari alat tikar timer ini menunjukkan gerak lurus berubah beraturan ya sahabat ya, atau GLBB, diperlambat karena jarak ketukannya semakin besar. Nah, dari opsi ini kita cari gambar mana yang geraknya itu GLBB diperlambat. Kita lihat nih opsi A, buah jatuh dari pohon. Ini adalah GLBB dipercepat ya sahabat ya, karena ada gaya gravitasi bumi. Kemudian gambar yang B, seorang anak mengendarai sepeda. Nah, ini adalah gerak lurus beraturan ya sahabat ya. Kemudian gambar C, bola ditendang. Nah, ini adalah GLBB diperlambat ya sahabat ya, karena bola yang menggelinding di tanah akan terjadi gesekan dengan tanah sehingga lama-kelamaan bola berhenti. Kemudian gambar D, komedi putar. Komedi putar ini adalah gerak melingkar beraturan ya sahabat ya. Berarti untuk nomor 19 ini jawaban yang pas itu adalah yang C ya sahabat ya. Oke sahabat, kita lanjut ke soal nomor 20. Sebuah benda yang bermassa 5 kg mula-mula diam. Kemudian setelah bergerak selama 3 sekon, kecepatannya menjadi 18 meter per sekon. Jika gerak benda lurus beraturan, besarnya gaya yang bekerja adalah. Oke, di sini diketahui M-nya sama dengan 5 kg ya sahabat ya. V0-nya sama dengan 0, waktunya sama dengan 3 sekon, VT-nya sama dengan 18 meter per sekon. Yang ditanya F ya sahabat ya. Sebelum mencari F, kita cari dulu percepatannya. Rumusnya VT dikurang V0 per T sama dengan 18 meter per sekon dikurang 0 per 3 sekon. Itu jawabannya sama dengan 6 meter per sekon kuadrat. Kemudian langsung saja kita masukkan ke rumus gaya. F sama dengan M kali A sama dengan 5 kg dikali 6 meter per sekon kuadrat sama dengan 30 Newton. Berarti untuk nomor 20 ini jawaban yang pas itu adalah yang C ya sahabat ya. Oke sahabat, cukup sekian dulu pendapat kali ini. Kita lanjutkan pendapat selanjutnya. Terima kasih sahabat, sampai jumpa kembali.